saya mulai usaha itu dari awal sebelum pandemi ya, 2019 akhir. Saya bermula dari pertemuan saya dengan petani garam di Madasari. Itu awal 2020 mulai saya olah. Setelah pandemi ternyata garam yang hasil olahan saya lebih bermanfaat pada saat pandemi gitu, dan itu saya jadikan bath salt. Alasan saya mencoba mengolah garam itu dan teh menjadi sebuah produk karena cuman satu niat saya pada waktu itu adalah menolong petani. Bagaimana caranya meningkatkan nilai produk, karena produknya di petani itu jujur harganya sangat murah. Untuk itulah saya coba upgrade value produk jadi produk yang punya nilai. Jadi kalau garam saya olah jadi bath salt, kalau teh saya jadikan artisan tea gitu. Jadi nilainya lebih naik setelah diolah dengan di packaging dengan baik. Untuk garam saya olah menjadi produk wellness ya. Salah satunya adalah bath salt, itu garam untuk mandi, biasanya ada di salon and spa. Jadi harganya naik ya. Lalu bisa jadi body scrub dan sabun garam. Nah, untuk sabun garam sendiri sangat bermanfaat buat tubuh ya, untuk detox. Nah, sedangkan untuk teh artisan tea itu saya olah dengan aneka macam buah dan bunga. Jadi variannya ada calming tea, itu bunga-bungaan. Kalau fruity itu buah-buahan. Semuanya saya keringkan sendiri buah dan bunganya menggunakan dehydrator. Nah, range harganya itu mulai dari 35.000 per 50 gram, dan sini sudah izin halal dan BERT, jadi sudah layak untuk dijual. Keunggulan dari produk bath salt ini terutama bath salt ya, olahan garam. Nah, bath salt ini untuk meredakan peradangan kaki, nyeri kaki, rematik, dan juga ini bagus buat atlet loh. Terutama atlet sepak bola yang telah berlatih, ini langsung direndam, dia akan meredakan nyeri. Jadi ini bagus banget buat tubuh juga. Kalau di spa itu biasanya setelah dimasas baru berendam dengan garam untuk menetralisir dan juga melancarkan peredaran darah. Dan sedangkan teh ini, saya gunakan ini adalah asli ya, bunga asli yang saya keringkan sendiri. Itu bunga mawar, terus kalendula, jasmin, dan lain-lain ya. Dan ini sangat bagus untuk tubuh, terutama untuk yang kalau yang punya kelebihan kolesterol atau apa, ini juga bisa untuk detox ya. Nah, itu yang satu lagi ini untuk fruity, dan fruity ini juga sama, buahnya saya keringkan sendiri dengan orange, apel, dan ini semuanya muatan lokal. Dan ini bagus juga untuk tubuh karena basicnya menggunakan green tea yang bagus untuk mendetoks kelebihan lemak di dalam tubuh. Jadi ini alami ya, bisa dijadikan juga sebagai alternatif buat healing setelah bepergian, dan malam sebelum tidur itu lebih bagus dikonsumsi. Kalau kompetitor tentu selalu ada. Tiap orang itu punya karakter masing-masing, dan terutama untuk garam dan produk West Java sendiri itu karena kita punya moto respect local wisdom and empowering people. Jadi kita lebih banyak bagaimana caranya menggunakan muatan lokal. Banyak produk yang sama tapi beda dengan kita. Kita semuanya benar-benar keringkan sendiri, natural, dan benar-benar pakai produk lokal. Dan untuk muatan yang kita gunakan ini tidak sama dengan yang lain, mungkin sama tapi kita punya nilai values-nya sendiri, yaitu niatnya, yaitu moto kita adalah memberdayakan masyarakat. Jadi untuk selain menjual produk, saya ada online dan offline ya. Jadi gimana caranya, misi saya karena waktu itu adalah benar-benar pure mendukung petani dan juga memberdayakan masyarakat. Jadi sebisa mungkin saya membuat pelatihan bagaimana menaikkan nilai mutu produk supaya punya nilai. Dan saya telah bekerja sama dengan berbagai macam instansi, komunitas, dan juga dinas untuk memberikan pelatihan-pelatihan khususnya ke petani bagaimana menaikkan nilai produk menjadi produk unggulan desa, seperti di dalam program pemerintah yang sedang digalakkan saat ini. Untuk pelatihan ini mereka langsung bisa menguasai, tergantung
bagaimana mereka akan memulainya. Kalaupun mereka akan menjadikan ini bisnis, saya ada pendampingan bisnis. Jadi dari mulai mengolah produk sampai produk jadi, sampai bantu perizinannya dan juga ke media sosial dan marketplace-nya itu saya dampingin. Jadi tidak sekedar hanya ikut pelatihan aja. Jadi kalau memang dia mau bisnis, ayo, akan saya coba bantu sebisa saya. Jadi di sini juga saya misinya bagaimana caranya membuat petani dan para calon UKM ini punya sinergi. Jadi produk itu akan terus berjalan dan akan menghasilkan sinergi yang baik. Kendala terbesar dalam usaha ini satu ya, terutama di petani. Di petani itu kadang musim itu tidak fluktuatif ya, terutama nih seperti ini nih musim hujan, itu garam akan susah ya karena intensitas hujannya sering, jadi garam itu susah keringnya. Yang kedua juga masalah harga juga akan akan seiring dengan waktu ya, sesuai dengan dengan kayak sekarang ini harganya mahal karena susah, terus transportasinya jauh dari Pangandaran ke Jakarta itu butuh waktu dan juga butuh biaya yang cukup besar. Tapi karena memang kita niatnya membantu petani, oke, nggak masalah. Yang paling terbesar saat ini adalah perizinan untuk wellness itu harus menggunakan izin BP POM. Masalahnya sejak pandemi toko tutup, jadi harus punya rumah produksi sendiri baru mempunyai izin BP POM. Dalam target angin dicapai dalam usaha ini adalah saya bisa mempunyai tempat yaitu corner hub yang bisa membuat produk-produk saya eksis. Selain itu ada tempat juga untuk pelatihan dan penjualan baik secara online dan offline yang bisa merangkul para petani dan para ibu-ibu calon para UKM yang ingin mengembangkan bisnisnya di bidang ini.